Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau ngelanjutin memperbaiki sebuah Super Cook Firewood rice cooker Bolde yang kemarin tuh jatuh pecah. Terus udah diganti modul touchscreen sama sama covernya. Ternyata begitu dites sama yang punya, itu baru 5 menit keep warm udah jeglek sendiri gitu loh. Kalau gitu saya coba pikir-pikir gitu, rupanya saya curiga sama komponen yang namanya termostat. Nah, biasanya di rice cooker seperti ini termostatnya kan ada dua, yang model digital seperti ini. Kadang yang analog juga ada dua kadang-kadang. Kalau termostatnya ada dua, biasanya ada juga potensi kerusakan di termostat yang di pinggir ya, bukan yang di tengah, yang di pinggir. Yang di tengah kan yang untuk masak itu biasanya. Termostat yang untuk masak itu yang di tengah-tengah elemen. Tapi kadang-kadang kerusakan seperti ini juga terletak pada termostat yang ada di pinggir, termostat yang kecil. Bentuknya seperti apa? Kalau misalnya teman-teman udah pernah nonton video saya yang sebelumnya pasti tahu termostat yang kecil tuh seperti apa. Kalau rusak dia nggak ketahuan kecuali kita tes pakai panas langsung kayak gitu. Ini melepasnya harus tangan dua. Ternyata begitu saya lepas, saya nggak nemuin ada termostat kecil loh. Adanya satu termostat aja yang di tengah ini nih, kayak gitu. Untuk mengetahui kerusakan seperti ini, untuk memastikan kerusakan termostat, kayaknya harus kita coba untuk memasak dulu deh, supaya kita benar-benar tahu termostatnya dalam keadaan sehat walafiat apa enggak. Begitu harus kita tutup lagi nih. Nggak ada loh termostat kecilnya tuh. Tuh, yang bertugas untuk keep warm itu elemen yang ini nih, yang di samping. Heater samping ini yang bertugas untuk manasin. Tapi kalau misalnya elemennya rusak, kayaknya nggak bakal cepet jeglek deh gitu. Biasanya elemen yang overheat itu bakal ngemicu termostat ini supaya cepet memutuskan arus listrik, soalnya takut terbakar gitu kan. Atau jangan-jangan karena jatuh kemarin elemennya rusak kali ya. Memang panas banget sih, memang 4 detik aja udah panas banget. Coba kita tes untuk masak air. Saya taruh air sekiranya hampir mirip batasnya, maksudnya saya taruh air sebanyak kira-kira orang pengen masak nasi kayak gitu, seginilah tuh, dikit ya, gak usah dikasih berasnya dibuat makan aja sendiri nanti. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita on kan, kita keep warm. Coba sampai berapa lama dia mati. Katanya sih kalau di keep warm dia bentar aja udah mati gitu. Belum sampai 5 menit atau sekitar 5 menit lah kayak gitu. Sekarang udah berjalan 2 menit tuh, belum jeglek, belum mati. Barusan di menit keempat ini ada suara semacam relay kayak gitu, tapi nggak mati. Sekarang udah 6 menit aman-aman aja nih, nggak ada jeglek. Dan kalau misalnya saya tes di atasnya sini, ini ada uap. Kaget aku, ada uap panas. Kaget. Tuh barusan kayak ada suara relay kan, krek kayak gitu. Terus di bodinya sini anget.
Tuh udah 7 menit tuh. Nggak jeglek kok. Sampai di menit ke-7 saya dengerin beberapa kali relay berbunyi. Sekarang udah menit ke-8. Bunyi tek. Artinya relay itu memutuskan arus listrik dan menyambungkan arus listrik sesuai dengan suhu yang udah ada di elemen yang sekarang ini, kayak gitu. Kalau suhunya lebih, dia bakal matikan arus listrik relaynya tadi. Kalau misalnya suhunya kurang, dia otomatis bakal ngidupin atau nyambungin arus listriknya supaya panas elemennya itu atau panas heaternya tuh sesuai, kayak gitu. Normal tuh sampai menit ke-8. Artinya pembacaan suhu di sensornya pun bagus. Udah sampai menit ke-10 nggak mati kok rice cookernya, normal-normal aja nih. Coba sekarang kita buka ya. Kita buka. Tuh, ada asap ngebul, bukan asap sih, apa namanya, uap ngebul. Kalian bisa ngeliat nggak tadi? Nah, ini posisinya warm nih sekarang. Ini hangat hitungannya. Tuh, ini saya pegang. Soalnya saya megangnya kayak gini karena panas. Nah, ini uap yang ditimbulkan dari air tadi. Kalau air ini nggak ada, cuman ada innernya aja atau pancinya doang, kita tes. Dalam 5 menit mati, wajar gitu. Karena dia ngebaca nggak ada air di sini dan udah overheat gitu loh. Udah kepanasan. Kalau kepanasan dia bakal mati. Kayak gitu ceritanya. Tuh airnya, airnya ya nggak mendidih karena memang ini nggak dimasak, cuman dihangatkan aja. Maksudnya nggak dimasak sampai mendidih gitu, tapi cuman dihangatkan aja pakai heater yang samping, bukan elemen yang bawah kayak gitu. Kalau pakai elemen yang bawah saya nggak berani megang kayak gini karena panas banget pastinya. Sampai menit ke-11 nih sekarang, masih aman-aman aja, nggak mati dia. Kita bakal tunggu sampai menit ke-15 ya. Nah sekarang udah menit yang ke-15 lagi tuh, normal tuh, nggak ada jeglek, nggak ada mati deh. Bahkan sekarang udah 30 menit nih, nggak ada jeglek. Kayaknya sih waktu ngetes itu orangnya nggak pakai dikasih air gitu loh, cuman ada innernya doang, makanya dia 5 menit aja udah mati. Ya jelas gitu, kalau nggak mati bahaya. Bisa terbakar nanti, body-bodinya meleleh gitu. Coba deh sekarang saya pengen coba untuk reheat. Bisa ngelihat loh, ada yang nyala-nyala di sini lampunya nih. Apa karena lightingnya hidup ya? Saya matiin dulu deh, coba. Lighting kamera saya matiin juga. Oke, sekarang kedip-kedip low sugar. Oh iya betul, karena silau jadi nggak kelihatan. Sekarang coba saya mau panasin nasi seolah-olah gitu, reheat ya. Terus on. Dah, kita tunggu. Jeglek nggak dia? Mati nggak dia? Nah kalau yang sekarang ini jelas pakai elemen yang bawah. Hitungan waktunya 25 menit mundur nih. Kayaknya gitu. Tuh kan bener. Sekarang menitnya 24. Sebelumnya kan 25. Pas sudah hampir 5 menit reheat, udah agak kemerengseng guys. Udah agak ada uap-uap panas yang muncul gitu.
Karena yang sekarang ini panasnya ekstra, nggak kayak yang keep warm tadi. Tuh ada suaranya. Tuh kan? Uapnya kelihatan di sini kalau saya lihat pakai mata telanjang. Tapi di kamera nggak kelihatan. Kayaknya airnya udah mendidih nih. Coba kita lihat ya. Hati-hati panas. Tuh. Mendidih kan? Tutup lagi. Kayaknya nggak kita tunggu sampai menit 0 aja lah ya. Khawatir nanti airnya habis gitu. Dan nggak boleh airnya habis sebetulnya. Minimal harus ada nasi lah di dalam situ. Supaya ada benda yang nggak panas 100% gitu. Kalau nasi kan nggak panas 100% guys. Jadi aman gitu untuk penanak nasinya, untuk rice cookernya. Untuk menghemat waktu juga, kita cancel aja. Minimal kita udah tahu. Dari menit 25 mundur ke menit 16. Dia normal gitu. Airnya pun mendidih. Tuh. Itu tanda elemennya panas banget. Normal gitu. Nggak perlu saya coba untuk masak nasi lah ya. Nggak perlu saya coba untuk rice. Tuh, sekarang dia kondisi mati. Atau standby. Dia karena nggak dioperasikan gitu. Nggak ada keep warm, nggak ada reheat, kayak gitu. Kalau misalnya kita cabut ya otomatis mati total sepenuhnya. Tapi kalau kita pencet on, berarti ya dia hidup. Tuh, kayak gitu kan. Nah, ini posisi standby, bukan posisi on. Kalau on, lampunya nyala. Kalau standby, kabelnya tertancap di listrik. Tapi nggak ada lampu nyala di sini. Atau kita nggak ngelihat lampunya nyala ya. Coba kita matikan dulu lightingnya lagi. Terus lighting kamera juga saya matiin tuh, betul kan? Standby. Bukan mati, tapi standby, kayak gitu. Kalau kita on kan, tuh, lampunya semuanya nyala. Kalau gini posisi standby. Dah. Jadi, termostat yang saya curigai rusak di awal itu nggak terbukti di sini guys. Ternyata setelah saya melakukan percobaan, dapat saya simpulkan waktu pengetesan di rumah yang punya, dia nggak menaruh air atau nasi di dalamnya. Dalam keadaan inner kosong, tanpa ada apa-apa, atau panci kosong, ditekan sama dia keep warm, ya akhirnya dia mati lah. Balik lagi ke standby, atau ya standby, kecuali dicabut dari arus listrik 220 volt gitu. Dia kembali standby, ya karena nggak ada yang dipanasin. Sebetulnya salah pengoperasian aja sih. Bukan ada rusak di bagian komponen-komponennya. Kayak gitu. Semoga video yang singkat ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.